Kisah binasanya orang-orang zalim yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti Fir'aun, kaum Nabi Nuh, kaum A'ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, selalu memunculkan pelajaran yang mendalam. Mereka tidak dibinasakan begitu saja, mudah dilupakan, dan tidak meninggalkan pelajaran untuk dipetik. Allah membinasakan mereka dengan cara tertentu dengan kebijaksanaannya sehingga mereka kekal dalam ingatan dan tidak dilupakan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Surat Asy-Syu'ara 8, tentang kaum Nabi Hudan dan Nabi Hud, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Saat-saat tewasnya Fir'aun, saat mengejar Nabi Musa, Fir'aun memimpin pasukannya dengan penuh kesombongan. Ia begitu tertipu dengan kekuasaan yang ia miliki. Ketika melihat laut terbelah, bukannya ia teringat akan kekuasaan Allah yang jelas-jelas terpampang di hadapannya, Fir'aun malah bertambah sombong dan berusaha sekuat tenaga mengejar Nabi Musa. Setelah berada di tengah laut, Allah binasakan dia dan pasukannya dalam sekejap saja. Kemudian Allah tidak hancurkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran, apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Surat Yunus 91-92. Orang-orang yang beriman memandang hal ini sebagai kekuasaan Allah yang luar biasa. Keimanan mereka semakin bertambah dan semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa orang zalim itu akan binasa dengan kezaliman mereka betapapun lama masa kekuasaan mereka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala betul-betul menangguhkan siksaan bagi orang yang berbuat zalim. Sampai tatkala Allah telah menghukumnya, maka dia tidak akan melepaskannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, begitulah siksaan Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaannya itu sangat pedih lagi keras. Surat Hud 102. Sunnatullah terhadap orang-orang yang zalim ini terus berlangsung, tidak hanya terbatas pada umat-umat terdahulu saja. Allah Ta'ala berfirman, dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya. Surat Al-Anbiya 11, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Abu Jahal di hari kematiannya ini adalah Firaunnya umat ini. Pada hari 10 Muharram, hari Asyura, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berpuasa. Dengan demikian hari ini selalu diingat oleh umat Islam dan dijadikan pelajaran bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan kezaliman itu akan sirna.